Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Agus. Sekarang saya pengen ngobrol tentang COVID-19 lagi. Kita tahu COVID-19 ini merupakan suatu pandemik. Kenapa dikatakan pandemik? Karena kejadiannya luar biasa. Kejadian luar biasa dan terjadi hampir di seluruh dunia sehingga dikatakan pandemik. Memang angkanya tidak besar secara persentase dibandingkan SARS, MERS, dan yang lain-lain. Tapi dia terjadi dalam satu waktu sehingga benar-benar membuat semua orang akan menjadi kewalahan. Itulah bahayanya COVID, makanya saya tidak setuju kalau ada salah satu pejabat mengatakan, oh baru cuma 500 kok yang meninggal. It's not like that. Ini masalah gede banget, karena ketika ada yang meninggal, dia terjadi dalam satu waktu. Bayangin aja rumah sakit langsung penuh dalam satu waktu. Ini yang berbahaya. Makanya saya cuma hanya mengatakan bahwa yang namanya COVID ini kemungkinan, ini prediksi ya, prediksi sebelum vaksin itu ditemukan atau bahkan mungkin vaksin setelah ditemukan juga, dia akan tetap selalu ada. Dia akan tetap selalu ada dan tidak hilang. Dia tidak akan hilang. Makanya COVID itu nanti diharapkan, kalau saya bilang begini, seharusnya teman-teman yang ada di Jakarta mungkin dokter, peneliti atau yang ada di mana, saran saya lakukanlah studi case. Lakukanlah studi case terhadap pasien-pasien COVID yang ada di sana. Bagaimana penata laksanaan yang terbaik sehingga pasien COVID yang sakit, yang terkena positif, dia tidak jauh kepada stadium yang namanya stadium yang berbahaya, stadium yang bisa menyebabkan kematian. Sehingga angka kesembuhan jauh di atas angka kematian. Mungkin yang terinfeksi akan banyak, tapi angka kesembuhannya jauh lebih tinggi dibandingkan angka kematian. Dan orang tidak masuk stadium yang berat. Nah, mungkin kalau misalnya andai kata ke depannya COVID ini mungkin seperti akhirnya kita menemukan tata laksananya yang baik. Jadi eh, orang itu mungkin hanya dikasih obat, dia mungkin hanya seperti rasanya seperti flu biasa, mungkin orang tidak akan seperti sekarang ini. Jadi kayak kita lihat DHF lah, DHF tuh mematikan loh. Tapi karena tata laksananya sudah banyak yang tahu, tata laksananya sudah banyak yang benar, sehingga angka kematian DHF mungkin bisa ditekan. Bisa ditekan nggak ya? Tapi oke lah, orang sudah menganggap DHF itu adalah penyakit yang biasa, meskipun terkadang-kadang menjadi kejadian luar biasa. Ya biasanya, bukan dasar ilmuwan ya, tapi biasanya orang udah tidak sampai ketakutan banget gitu sampai harus ada isolasi, kan belum pernah kita dengar gara-gara DHF kita isolasi, kan nggak ada ya. Nah, yang diharapkan seperti itu mungkin. Jadi saya harap mungkin Pak Jokowi ataupun pemerintah, Pak Menkes ataupun pemerintah stakeholder yang lain, saya bilang studi case deh, kita studi case pasien-pasien yang ada di Jakarta, kan udah banyak itu. Cari tata laksana yang paling benar, bagaimana yang tidak menyampai terhadap stadium yang lanjut ataupun stadium yang membahayakan. Ya insya Allah mudah-mudahan corona ini akhirnya dianggap biasa sama kita, dianggap tidak berbahaya lagi sama kita, sehingga isolasi ini bisa segera dibuka. Karena kalau kita nunggu pandemik ini benar-benar hilang kayaknya agak susah, karena corona ini kan virusnya gampang bermutasi. Cina aja udah mau wave kedua, ntar ada wave kedua, wave ketiga. Wa'udzubillah min dzalik. Kalau kita tidak anggap seperti biasa, ini akan cukup berbahaya. Makanya saran saya paling tidak ikhtiar kita, mungkin kita tidak menemukan obat, tapi ikhtiar kita sudah menemukan studi case-nya. Kita lakukan studi case, bekerja sama dengan peneliti-peneliti yang sudah ada di Jakarta ataupun ada di seluruh Indonesia. Silahkan teliti studi case. Kalau di Belitung banyak, kalau di Belitung case-nya lumayan banyak, mungkin bisa diteliti, tapi alhamdulillah Belitung tidak banyak case-nya. Jadi mungkin kita minta bantuan teman-teman yang ada di Jakarta, tolong ya lakukan case study, cari pengobatan yang terbaik, kita kejar aja angka kesembuhannya. Angka kesembuhannya aja kita kejar daripada angka kematiannya. Jadi kalau misalnya COVID sekarang ada 4.000, kita bisa menyembuhkan antara 3.500, yang meninggal 500, mungkin kita udah mulai agak tenang. Mungkin. Ya kita berdoa aja terus sehingga Ramadan, Lebaran ataupun Natal tahun baru nanti ke depan ataupun perayaan agama yang lainnya lagi, kita bisa tetap merayakan. Jangan diisolasi terus. Mungkin saya bisa tahan, teman-teman bisa tahan, tapi mungkin ada saudara kita yang tidak tahan untuk bisa diisolasi. Mereka butuh makan juga. Yuk kita bahu-membahu, kita bantu pemerintah, sebarkan aura positif, terus jangan sampai kita saling menyalahkan, tidak ada gunanya lagi. Sekarang kita gunanya adalah benar-benar siap menerima masukan, siap menerima kritik, jangan baperan. Apapun, walaupun saya dokter mungkin saya bisa dikritik juga untuk penanganan pasiennya, semua all kita terima,
Kita harus sama-sama belajar, kita sama-sama study case-nya ini case luar biasa. Insya Allah, mudah-mudahan menjadi ladang amal kita semua. Oke, teman-teman, tetap semangat, stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.